Shalom, baiklah di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan materi bab 3 Manusia dan Peradaban. Pengertian peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks dicirikan oleh ketergantungan pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya sosialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Peradaban sering disamakan artikan dengan budaya, tetapi dalam definisi yang lebih banyak digunakan, istilah peradaban adalah sebuah istilah deskriptif untuk pertanian dan budaya perkotaan yang kompleks. Pengertian peradaban diartikan juga sebagai perilaku normatif dalam konteks masyarakat di mana saja hidup di perkotaan dianggap lebih unggul dari cara hidup liar atau barbar. Konsep peradaban digunakan sebagai sinonim untuk superioritas kelompok budaya dan sering etis tertentu. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang artinya penyempurnaan pemikiran, tata krama, atau rasa. Kata ini mulai dikenal sejak Kisaran Romawi. Justinian pada abad ke-6 memimpin konsolidasi hukum sipil Romawi dan menghasilkan kumpulan tulisan yang disebut Corpus Juris Civilis. Istilah ini dimunculkan kembali pada abad ke-11 di Eropa Barat, dan sejak itu pengaruhnya mulai terasa di Eropa. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Seorang dikatakan beradab adalah apabila dia dapat menunjukkan perilaku sopan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. B. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalang tasawuf, orang mencari hakikat dari manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata dari diri, mencari sebenar-benar diri sama dengan pengertian itu, mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. SWT. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. A. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. B. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa-jiwa, merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat.
Perubahan kebudayaan mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial. Perubahan peran seorang istri dalam keluarga modern. Perubahan kebudayaan, contoh penemuan baru seperti radio, televisi, komputer yang dapat memengaruhi lembaga-lembaga sosial. Cara yang paling sederhana untuk memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi. Masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi. A. Ke arah mana perubahan dalam masyarakat bergerak. Direction of change, bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. B. Bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi (ketergantungan). Teori perubahan menurut sosial Moore. 1. Evolusi rektilinear yang sangat sederhana. 2. Evolusi melalui tahap-tahap. 3. Evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. 4. Evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. 5. Evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. 6. Siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. 7. Pertemuan logistis yang digambarkan oleh populasi. 8. Pertumbuhan logistis terbalik yang tergambar dan angka motivasi. 9. Pertumbuhan eksponensial yang tergambar melalui tanda-tanda. 10. Primitivisme. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Suharjono Swekarto. 1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. 2. Perubahan secara lambat disebut evolusi perubahan terjadi secara sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu. 3. Perubahan secara cepat disebut revolusi perubahan yang terjadi direncanakan terlebih dahulu ataupun tanpa rencana. 4. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan pengaruhnya besar. 5. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung pada masyarakat atau pengaruh yang berarti. 6. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agresis. 7. Perubahan yang dikehendaki dari perubahan yang tak diinginkan. 8. Perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. 9. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkau masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. A. Penyebab perubahan. Pro Dr. Suharjono Swekarto menyebutkan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu 1. Faktor internal, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. 2. Faktor eksternal. A. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. B. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. E. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi.
dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. A. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Modernisasi teknologi di Indonesia dapat itu lihat dalam perkembangan pemakaian teknologi dari semua bersifat sederhana menjadi bersifat kompleks. Teknologi dalam setiap sektor kegiatan ekonomi produksi masyarakat Indonesia. Hal itu ditandai penerapan teknologi pertanian modern seperti 1. Penggantian penggunaan teknologi dari semula menggunakan pupuk kandang menjadi pupuk urea. 2. Pemakaian bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. 3. Pemakaian traktor bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. 4. Pemakaian traktor penggantian bajak. 5. Penerapan teknik irigasi baru. Dan 6. Penggunaan mesin penggiling padi menggantikan timbul padi. B. Modernisasi di bidang sosial. Modernisasi bidang sosial mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. C. Modernisasi di bidang politik. Gereja modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang baru dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. D. Kebudayaan politik. Rasionalisasi kebudayaan politik adalah perubahan pandang tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, khususnya tentang salah tindaknya kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. E. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan mereka. Cukup sekian dari penjelasan bab 3 saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua.